sudah dapat ancaman hasilnya begini. Mohon maaf, jadi tidak boleh panjang-panjang karena para guru besar sudah pintar, jadi sudah sebelum membaca sudah tahu. Tetapi saya memenuhi orasi ini harus kami baca, khususnya agar sah. Mohon izin para guru yang guru beneran, kalau saya ini kecelakaan saja. Mohon izin juga Mas Bukan. Baik, saya akan membacakan orasi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan budaya. Ya, kami persilakan Ketua Senat Universitas. Ya, jadi tentunya kebanggaan untuk Universitas Sahid Jakarta yang hari ini kita menemukan dua guru besar baru, yaitu Profesor Aryani dan Profesor Laksanto. Nah, berarti dengan ditambahnya dua guru besar ini, kami sekarang memiliki 7 guru besar. Tetapi kami juga menambah prodi baru, yaitu Fakultas Bisnis yang membawai pariwisata. Harapan kita tentunya seperti tadi makalah guru besar tadi kan mengatakan mengenai desa wisata. Nah, itu kekuatan Indonesia. Indonesia sebetulnya adalah kekuatannya di desa wisata. Jadi orang datang ke sini bukan ke Jakarta, bukan ke Makassar, bukan kemana, tapi orang ke sini adalah untuk yaitu diharapkan untuk mengunjungi desa-desa yang tidak kalah bagusnya. Bahkan sudah ada desa yang sudah mendapatkan sertifikasi dari UNESCO. Ya, contohnya adalah desa Paging Seringan, yang di Jawa Tengah itu Karimun Jawa, atau Batu Raden itu sudah mendapatkan. Dan di Bali juga ada yang banyak desa-desa yang mendapatkan dari UNESCO. Jadi menurut saya memang kekuatan Indonesia ada di desa wisata. Tapi juga di bidang hukum Indonesia memang perlu untuk membenahi ya bidang hukum itu supaya betul-betul hukum itu harus tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi harus adil untuk semua orang. Nah, ini adalah untuk menambah kualitas kita di dalam kedua bidang tersebut supaya menjadi universitas andalan yang bisa tempat menuntut ilmu untuk menghasilkan mahasiswa atau insan lulusan yang unggul, berbudaya dan religius. Jumlah guru besar cukup udah ideal lah, Bu. Jumlah ini guru besar. Ada 7 sekarang. Iya. Bahkan prodinya juga nambah. Kemudian yang harapan guru besar tadi diulang sedikit ya. Yang mana? Tadi kan satunya guru besar mengenai pariwisata, yaitu desa wisata pertama. Terus satunya adalah mengenai hukum. Ya. Bidang desa wisata Indonesia ini ternyata sangat unggul di bidang desa wisata. Kita nanti pada waktu Indonesia Emas tahun 2045 tentunya desa wisata akan menjadi target unggulan untuk mendatangkan wisatawan. Wisatawan itu datang bukan hanya berwisata, tapi dia mulai wisata dulu, lalu dia akan mungkin mengadakan trading, mungkin investasi. Jadi pariwisata itu memang jalan masuk untuk orang mengadakan kegiatan ekonomi di negara kita. Nah, kedua hukum, Profesor Laksanto, kita tentunya mengharapkan untuk hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih adil untuk semua insan, dan tentunya adalah adil itu ya artinya jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas seperti itu. Jadi memang betul-betul harus adil untuk semua orang. Tadi terutama mengatakan tanah adat yang ini masih sering terjadi sengketa di lapangan. Semoga bisa diperdapat. Terima kasih, Bu. Ya? Oke. Universitas Sahid. Ya, kami persilakan Ketua Senat Universitas. Sudah dapat ancaman hasilnya begini. Mohon maaf, jadi tidak boleh panjang-panjang karena para guru besar sudah pintar, jadi sudah sebelum membaca sudah tahu.
Tetapi saya memenuhi orasi ini harus kami baca, khususnya agar sah. Mohon izin para guru yang guru beneran, kalau saya ini kecelakaan saja. Mohon izin juga Mas Bukan. Baik, saya akan membacakan orasi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Mahasiswa Budaya. Ya, kami persilakan Ketua Senat Universitas Sahid. Universitas Sahid. Universitas Sahid. Universitas Sahid. Ya, kami persilakan Ketua Senat Universitas. Sudah dapat ancaman hasilnya begini. Mohon maaf, jadi tidak boleh panjang-panjang karena para guru besar sudah pintar, jadi sudah sebelum membaca sudah tahu. Tetapi saya memenuhi orasi ini harus kami baca, khususnya agar sah. Mohon izin para guru yang guru beneran, kalau saya ini kecelakaan saja. Mohon izin juga Mas Bukan. Baik, saya akan membacakan orasi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Mahasiswa Budaya. Biasa, sebagaimana laba-laba membangun jaringnya dari sumbernya sendiri, desa juga dapat mampu membangun dari sumbernya sendiri. Laba-laba juga membangun bukan semata untuk dirinya sendiri, namun untuk menghubungkan ranting dan dahan. Demikian juga desa wisata dibangun bukan untuk semata untuk desa itu sendiri, namun dapat menghubungkan desa dengan perekonomian nasional dan global sekalipun. Filosof Francis Voltaire mengatakan, "No problem can withstand the power of sustained thinking." Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan kekuatan pemikiran kolaborasi intelektual. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dari berbagai program yang selama ini telah dilakukan berkaitan dengan pembangunan ekonomi pedesaan dan desa wisata memberikan insight kepada kita bahwa solusi parsial atau solusi yang dilakukan semata-mata untuk display kuliah S1 Universitas Diponegoro, aktif di Badan WPL, S2 Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, lanjut S3 di Universitas Diponegoro, lulus tahun 2011. Foto keluarga semuanya lengkap dengan 6 putra-putrinya. Terakhir berpasangan menjabat sebagai Direktur Penelitian di PKP 14 Cirebon, Jawa Tengah. Tahun 1995 kemudian Mesir Islam Angela Laksamana BSSN di sebuah sekolah dan cucu Malaysia. Di seluruh jenazah TMS sebagai presiden ekonomi ketiga resmi Kazakhstan. Guru Besar Ilmu Hukum untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, para guru besar, memanfaatkan peluang-peluang besar dalam membangun desa yang lebih sejahtera. Pepatah kedua mengatakan, apa yang dibutuhkan oleh laba-laba untuk membangun jaringnya bukan berasal dari serangga, namun ada dalam dirinya sendiri. Laba-laba juga bukan hanya membangun jejaring, namun ia membangun jembatan antara yang biasa dan tidak